Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Theodora Sarumpait dari kelas 4A dengan NIM 2500012112015. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet di Karawang, Jawa Barat Sabtu petang terus meninggi hingga mencapai 2 meter. Khawatir banjir semakin parah, korban banjir terpaksa mengungsi. Imbas terus meningkatnya debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, berimbas pada meningkatnya genangan air banjir yang merendam ratusan rumah di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek, Desa Karanglingan, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Selain terus meninggi, banjir juga terus meluas hingga sejumlah warga yang awalnya bertahan di rumah masing-masing, mereka terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari banjir. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Tangerang, salah satunya di Perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Ciledug dengan ketinggian mencapai 1 meter. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan rumah warga di 7 desa di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di rumahnya. Hujan deras disertai angin kencang sejak Sabtu sore hingga Minggu kemarin mengakibatkan 7 desa di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya terendam banjir dengan ketinggian setengah hingga 1 meter. Banjir juga merendam akses lalu lintas di kawasan tersebut. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir merupakan keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan bencana banjir, diantaranya yaitu faktor alam, faktor sarana dan prasarana, serta faktor manusia. Faktor alam terdiri dari yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan naiknya volume air di wilayah daratan. Intensitas hujan yang relatif tinggi ini dapat menyebabkan daerah aliran air seperti sungai tidak mampu lagi menahan air yang ada. Alhasil, sungai pun akan meluap dan menggenangi wilayah daratan yang biasanya kering. Yang kedua yaitu pengaruh fisiografi. Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi, dan kemiringan daerah aliran sungai atau das, kemiringan sungai, geometrik hidrolik atau bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai, lokasi sungai, dan lain-lain merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. Yang ketiga, erosi dan sedimentasi. Adanya erosi dan sedimentasi pada das atau daerah aliran sungai dapat mengurangi kapasitas sungai sehingga mengakibatkan genangan karena sungai sudah tidak mampu lagi menampung air. Yang keempat yaitu pengaruh air pasang. Adanya pasang surut air laut juga akan memperlambat aliran air dari sungai ke laut, dan apabila terjadi pasang, maka akan menyebabkan genangan banjir semakin besar karena terjadi aliran balik atau backwater. Yang kelima, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Daerah akan semakin rawan banjir ketika berada di dataran rendah. Hal ini sesuai dengan sifat air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor sarana dan prasarana. Faktor ini terdiri dari 3 sebab. Yang pertama yaitu kapasitas drainase. Drainase adalah saluran pembuangan air di perkotaan. Kurangnya kapasitas drainase juga dapat membuat suatu daerah tergenang banjir karena tidak mampu menampung aliran air yang ada. Yang kedua, minimnya daerah resapan air. Daerah resapan air berfungsi sebagai jalur resapan air hujan ke dalam tanah.
Wilayah yang minim daerah resapan air seperti di kota-kota besar pun akibatnya menjadi rawan terkena banjir. Daerah resapan air saat ini sudah banyak tertutup aspal dan beton. Dan yang ketiga yaitu bendungan jebol. Bendungan adalah danau buatan yang sengaja dibuat untuk menampung air. Bendungan ini lama-lama bisa mengalami kerusakan, terutama karena faktor usia. Ketika jebol, maka bisa menyebabkan banjir bandang. Selanjutnya untuk faktor manusia terdiri dari 3 sebab. Yang pertama yaitu sampah. Penyebab banjir lainnya yaitu adanya penyumbatan aliran sungai atau selokan. Penyumbatan dapat terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai. Penumpukan sampah itulah yang menjadi penyebab banjir. Yang kedua, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Semestinya sungai memiliki daerah sempadan atau kawasan bebas bangunan di kanan kirinya. Namun, hal ini tidak dihiraukan oleh masyarakat di berbagai tempat, seperti masih ada banyaknya perumahan kumuh yang terdapat di sepanjang tepian sungai. Padahal, keberadaan bangunan di tepi sungai bisa mengurangi kapasitas sungai dan mengurangi daerah resapan. Selain menjadi penyebab banjir, hal ini juga membahayakan penghuni rumah yang bisa kapan saja mengalami longsor. Yang ketiga, menurunnya fungsi das. Kemampuan das, khususnya di bagian hulu, untuk meresapkan atau menahan air hujan semakin berkurang oleh berbagai sebab, seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tata guna lahan lainnya. Hal tersebut dapat memperburuk masalah banjir karena dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas banjir. Terdapat berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir, yaitu seperti dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak psikologi. Yang pertama yaitu dampak kesehatan. Dari segi kesehatan, banjir berdampak buruk bagi para pengungsi lantaran adanya perubahan pada 3 faktor penting penyakit, antara lain kuman penyakit, lingkungan, dan daya tahan tubuh seseorang. Dampak banjir yang terjadi seringkali mengganggu kesehatan lingkungan dan kesehatan warga. Lingkungan tidak sehat karena segala sampah dan kotoran yang hanyut seringkali mencemari lingkungan. Sampah-sampah terbawa air dan membusuk mengakibatkan penyakit gatal-gatal di kulit. Sumber air bersih tercemar sehingga mereka yang terkena banjir kesulitan air bersih dan mengkonsumsinya karena darurat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016 menyatakan bahwa dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan dari bencana banjir yaitu timbulnya penyakit DBD, penyakit ISPA, penyakit diare, penyakit leptospirosis, penyakit kulit, dan lain-lain. Kemudian untuk dampak ekonomi, bencana banjir dapat mengakibatkan kerusakan rumah dan kerusakan isi barang di dalam rumah ataupun kerusakan sarana dan prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Hal ini tentu membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi. Untuk beberapa daerah yang terdampak besar terhadap banjir, ini akan berdampak juga kepada penghambatan laju perputaran roda ekonomi suatu daerah karena masyarakat setempat sangat bergantung dengan hasil alam di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Dampak sosial yang paling dirasakan masyarakat akibat bencana banjir yaitu kepala keluarga mengalami hambatan untuk bekerja, ibu rumah tangga mengalami kesulitan untuk memasak dan mengurus keluarga, serta para pelajar yang memiliki hambatan untuk bisa pergi ke sekolah. Karena akses jalan yang tidak mendukung, serta gedung dan sarana prasarana sekolah yang tidak memungkinkan untuk siswa dan guru melakukan belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dampak psikologi. Dampak psikologi yang dapat terjadi yaitu berupa kecemasan, stres, dan trauma pada para korban yang terdampak. Di antara para korban banjir tersebut, terdapat juga anak-anak, di mana yang dikhawatirkan adalah anak-anak akan mengalami ketakutan dan trauma akibat bencana banjir tersebut. Nah teman-teman, setelah tadi kita sama-sama membahas terkait dengan penyebab dan dampak dari bencana banjir, sekarang aku mau ngasih tahu teman-teman semua terkait dengan apa saja sih upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya potensi bencana banjir.
Apa saja ya upaya pencegahannya? Yang pertama yaitu menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai karena dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Dan yang keempat, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran aliran sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan mitigasi bencana banjir. Apa sih mitigasi bencana itu? Menurut Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun 3 tahap mitigasi bencana banjir diantaranya yaitu untuk tahap prabencana, masyarakat dapat dikenalkan pengetahuan tentang banjir, baik melalui informasi secara langsung maupun online. Kemudian memeriksa irigasi dan lubang untuk persediaan saluran air agar tidak banjir, menyimpan barang penting di tempat yang lebih tinggi, mempersiapkan peralatan hujan dan atau peralatan yang aman dari air, dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat saat banjir. Selanjutnya, untuk tahap tanggap darurat, meliputi segera memadamkan listrik dan gas di rumah untuk menghadapi bencana tambahan, pindahkan barang ke tempat yang tidak terjangkau oleh genangan air, memantau informasi penting yang disampaikan melalui radio, televisi, atau apapun yang ada di sekitar kita, bersiap untuk kemungkinan mengungsi, memperhatikan kondisi air apakah terus meningkat atau tidak. Berikutnya, jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Kemudian, jika ada imbauan untuk mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat, PMI, kantor pemerintah, atau polisi. Masyarakat juga diimbau tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, dan usahakan untuk tidak tidur di tempat terbuka. Untuk tahap pasca bencana, yang dapat dilakukan yaitu kembali ke rumah jika keadaan sudah aman dari banjir. Kemudian, perhatikan situasi di sekitar rumah. Membersihkan bagian luar terlebih dahulu untuk memeriksa bagian rumah yang roboh, kabel beraliran listrik, bocoran gas, atau binatang berbahaya. Selain itu, disarankan juga untuk selalu menggunakan alas kaki, mencuci perlengkapan makan dan barang lainnya dengan sabun anti kuman, memperhatikan kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit. Baik, sekian video saya mengenai mitigasi dan pencegahan bencana banjir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini. Mari peduli dengan lingkungan sekitar kita sekarang daripada merugi di kemudian hari akibat banjir. Terima kasih dan sampai jumpa.